Selamat pagi, saya Guritno Kusumo Widakdo, A12 2024 0777 dari Prodi Sistem Informasi untuk mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Layanan Sistem Informasi. Kita akan membahas studi kasus analisis layanan teknik informasi dan manajemen keluhan pelanggan untuk studi kasus dan klasifikasi layanan TI dan evaluasi waransi atau ACCS pada insiden e-commerce. Soal 1. Sebuah perguruan tinggi memiliki unit Puskom yang menyediakan layanan internet, email, dan sistem informasi akademik untuk seluruh sivitas akademika. Identifikasi dan klasifikasikan layanan TI tersebut berdasarkan 3 kategori pengelompokan layanan TI yang telah dipelajari. Berikan analisis Anda. Untuk identifikasi layanan Puskom, saya menjelaskan untuk Puskom adalah pusat komputer yang menyediakan infrastruktur vital bagi seluruh sivitas akademika. Layanan pertama adalah layanan internet, adalah konektivitas global untuk riset dan pembelajaran. Layanan email, komunikasi resmi institusi seperti DSN Udinus ACID atau MHS Udinus ACID. Ketiga, ada sistem informasi akademik, yaitu manajemen KRS, nilai, dan administrasi mahasiswa. Kategori layanan ITIL, atau yang pertama adalah core service. Core service adalah layanan utama yang secara langsung memberikan hasil atau value yang diinginkan oleh pelanggan, mewakili fungsi bisnis utama. Yang kedua ada enabling service, layanan dasar yang harus ada agar core service dapat dioperasikan, tidak memberikan nilai langsung secara mandiri. Yang ketiga ada enchanting service, layanan tambahan yang dilampirkan pada core service untuk membuat lebih menarik, nyaman, dan bernilai tambah. Atau ada SIAPAT sebagai layanan inti. Identifikasi sistem informasi akademik adalah core service atau layanan inti. Kedua ada analisis bisnis. Layanan ini secara langsung memenuhi kebutuhan operasional yang paling dasar dari universitas. Penciptaan nilai melalui SIAKAP, proses pendaftaran, pengisian KRS, penjadwalan, dan input nilai dapat berjalan. Dapat ada dampak ketiadaan. Tanpa SIAKAP, bisnis utama institusi pendidikan tinggi akan lumpuh atau terpaksa kembali menggunakan metode manual yang tidak efisien. Internet layanan pamungkin. Identifikasi layanan internet adalah enabling service. Analisis ketergantungan SIAKAP tidak dapat diakses tanpa adanya infrastruktur jaringan internet yang stabil. Untuk fungsi fundamental adalah mahasiswa datang ke kampus bukan sekedar untuk internetan, melainkan menggunakan internet sebagai sarana atau persyaratan untuk mengakses sistem akademi dan riset. Pada status kritis, jika layanan internet mati, maka layanan inti akan gagal dideliver kepada pengguna. Email atau layanan peningkat. Email identifikasi, email institusi adalah enchanting service. Analisis nilai tambah adalah kegiatan kuliah tetap bisa berjalan lancar tanpa email resmi kampus atau dapat digunakan email pribadi. Ketika ada peningkatan pengalaman, dengan email domain kampus meningkatkan proses profesionalisme, memfasilitasi komunikasi resmi yang terorganisir, dan memberikan kebanggaan. Keempat, ada benefit ekstra, dapat membuka akses ke diskon perangkat lunak edukasi yang membutuhkan validasi domain institusi. Dua, ada studi kasus e-commerce toko bagus. Soal perusahaan e-commerce toko bagus mengalami keluhan dari pelanggan bahwa website sangat lambat saat jam sibuk dan pernah down selama 2 jam. Sebagai IT Service Manager, jelaskan secara konsep warranty atau ACCS, apa yang dilanggar dan tindakan apa yang harus dilakukan. Pelanggaran warranty atau ACCS, yang pertama, pelanggaran capacity. Keluhan website sering lambat atau lemot saat jam sibuk. Layanan TI tidak memiliki sumber komputasi atau bandwidth yang cukup untuk
menangani lonjakan beban kerja, IT gagal memastikan bahwa infrastruktur kapasitas yang tepat atau fit for use pada saat permintaan sedang tinggi. Kedua, ada pelanggaran availability atau continuity. Keluhan, keluhan masih sama, website down selama 2 jam. Availability-nya adalah layanan gagal diakses saat pengguna membutuhkan atau melanggar SLA, persediaan uptime. Continuity adalah kegagalan sistem yang tidak dapat segera dipulihkan secara waktu. Dalam waktu yang dapat diterima menunjukkan kelemahan dalam perencanaan pemulihan bencana. Tindakan capacity management untuk mengoptimalisasi kinerja server untuk mengatasi keluhan website lambat. Tindakan manajerial difokuskan pada peningkatan infrastruktur yang dinamis, menerapkan sistem auto scaling pada server cloud, konfigurasi load balancing untuk membagi traffic serta melakukan e-commerce, serta melakukan performance tuning pada database dan aplikasi secara berkala. Tindakan availability and continuity yang pertama adalah arsitektur high availability, menghilangkan single point of failure atau SPOF dengan membangun server cadangan atau redundansi jaringan agar sistem tetap berjalan walaupun satu komponen gagal. Kedua, ada incident management atau SLA monitoring, memperbaiki proses respon insiden untuk meminimalisir waktu perbaikan atau MTTR dan memantau metrik uptime secara real time. Ketiga, ada review business continuity plan atau BCP untuk mengevaluasi dan menguji ulang disaster recovery plan atau DRP. Memastikan proses failover otomatis dan backup data berjalan secara sempurna untuk pemulihan layanan dengan cepat pasca insiden. Terima kasih.